Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Ya teman-teman, hari ini yang bawain sharing karena kapabilitas itu berapa? Oke, yang pernah ikut walking with other session siapa aja? Kamu ya? Ada cuma sedikit ya. Kalau ada yang nggak paham, sedikit ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas walking with other yang kedua. Sebenarnya kalau kita membahas tentang tema yang seperti ini, tema cinta kasih gitu ya, lawan jenis lawan gitu ya, kayak gitu ya, kayak begini. Ini biasa nggak cukup kalau sebutkan gitu ya, 30-40 biasa nggak cukup. Bahkan dibikin 2 kali begini itu sebenarnya nggak cukup. Jadi lebih bagus sebenarnya poinnya bisa. Tapi yang kalau kita akan coba nyampaikan sebagai persiapan supaya kalian nanti hari Sabtu ada seminar ya, seminar tentang Become Flash, itu bagaimana berpacaran dari sudut pandang kekristenan. Ya, teman-teman boleh ikut itu ya, karena itu seminar itu akan membahas tentang pacaran selama 3 jam. Jadi 1 jam awal nanti kalian cowok ceweknya gabung, nanti baru 2 jam berikutnya, 2 jam berikutnya ya. Dan cowok cewek bisa. Jadi ada 2 evangelis yang akan membawa berkat bagi kita semua. Jadi teman-teman belum daftar silakan daftar. Oke. Oke, hari ini kita akan melanjutkan terakhir slide itu next. Terakhir kita bahas sampai kolak sini ya. Sampai sini ya, masih ingat ya semua ya? Masih ingat ya bagaimana prosesnya dulu ketemunya begini gitu kan. Nah, nanti kita akan mengkhususkan ya bawah ya. Jadi yang atas saya nggak mau bahas lagi. Kalau yang atas sebenarnya acaranya banyak yang model dunia tuh tembakannya apa gimana gitu. Tapi kita akan bahas khususnya untuk yang Kristen di bawah. Mungkin yang jadi pertanyaan terakhir pas dulu ya, mungkin ada section 1 mungkin kalian pikir lupa ada 2 model. Kenapa ditutup tidak dijelaskan begitu kan? Alasannya jamnya masih terus. Jadi tidak sempat menjelaskan. Mungkin hari ini kita akan menjelaskan yang di bawah ini. Oke teman-teman ya, kita buka Alkitab ya, Lukas 11. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Kalian buka Alkitabnya, bacanya nanti. Oke, buka aja dulu, biar nanti cepat. Ya, Lukas 11 ayat 33 ya. Kalian buka Alkitabnya, nanti kita baca kita baca. Nah teman-teman, kalian pernah dengar 3 step ini enggak? Benar tidak benar, atau benar salah ya, atau boleh tidak boleh, satu lagi itu pantas tidak pantas. Kalian pernah dengar istilah ini? Kalian pernah ketemu dengan hal yang hal itu boleh aja, hal itu benar, tapi nggak pantas. Pernah nggak ketemu ini? Pernah? Siapa yang jawab? Kenapa dia contohnya apa? Dia mengatakan contohnya apa? Oh, G. Oh, G. G ya. Kalau G itu udah pasti tidak benar dan tidak boleh ya. Bahkan tidak pantas gitu. Nah, bagaimana ketemuan antara hal ini benar, hal ini boleh, tapi hal ini nggak pantas.
Bingung? Contohnya, yang paling simpel nih. Ternyata kalau kotor pakai baju pink boleh? Boleh. Ternyata kalau pakai baju pink salah nggak? Nggak salah. Tapi pantas nggak? Nggak pantas. Pernah itu pakai bajunya pink gitu kan, lagi kakek lucu gitu. Jadi ada hal yang seperti itu. Makanya kalau Evangelis Diana waktu itu bagi dalam cerita ini, kita bukan hanya berbicara tentang benar salah atau boleh tidak boleh, tapi kita pun membahas berbicara tentang pantas tidak pantas. Nah, tentang dua model itu, yang model ketiga sama keempat itu, ini dibilang boleh, atau benar, tapi pasti ada yang pantas ada yang tidak pantas, gitu ya. Nah, itu kita akan kupas sampai situ. Jadi kalian paham gitu ya, nggak bingung kan ya? Nanti contoh-contoh lainnya nanti deh. Habis ini kita perlu diskus aja, oke? Nah, jadi ada hal tentang itu. Baru kita next. Kita akan berbicara tentang input, output, hikmat, sama dunia ya. Jadi apapun yang menjadi input, apalagi dunia luar masuk ke dalam kita. Ya, kalau di medis segala input masuk ke proses cerebrum gitu, diproses ketik dulu di mana pas pindah gitu kan, baru mau pakai input benar. Nah, ini saya pakai hikmat ya. Input kalian proses masuk kan, lalu proses di hikmat, baru nanti kalian keluar respon terhadap input ya. Misalnya saya ditabok orang gitu, inputnya yang sakit, gitu kan, hikmatnya berkata kurang ajar, lalu gitu kan, itu prosesnya gitu. Nah, di hikmat ini akan dikontrol dengan namanya iman takut kepada Allah. Jadi kalau model 1 sama 2 itu yang ada di dunia, maka hikmat dia tidak dikontrol oleh takut akan Tuhan. Makanya kita perlu membedakan antara ada dua hikmat yang dari Allah dan hikmat dari dunia ya. Jadi ada dua itu, tapi saya akan fokuskan kepada hikmat dari Allah. Ya. Jadi kita akan berpatok pada role model ini, baru kita bahas. Oke? Next. Sekarang kita bedah tentang inputnya dulu. Input kan ada panca indera ya. Inderanya ada 5, gitu kan? Apa aja? Oh ya. Nah, ini saya nggak sembunyi kayak dulu ya. Langsung aja semua. Nah, di antara 5 indera ini, 4 indera yang paling atas itu bersifat semua indera itu yang namanya input itu kita melihat objek, gitu ya. Kita melihat objek, tetapi khusus 4 indera yang di atas ini, kita tuh melihat objek, tapi respon kita cenderung objektif. Contohnya, kalian makan manis, ya kalau makan manis, responnya dia pasti manis, nggak mungkin jadi asam. Kecuali kalau ada sakit apa ya bibir sobat, lidahnya kebal gitu ya, itu lain soal nanti. Cuma ada normal. Terus kalau kalian dengar misalnya apa? Baik kau gitu, ya pasti kau dengarnya baik kau, nggak mungkin jalan dulu begitu, nggak mungkin. Maka cenderung responnya objektif. Kecuali ada nonsin, ada jangkauannya. Nah, kecuali tentang penglihatan itu kita lihat objektif, tetapi respon kita cenderung subjektif. Contohnya kayak gini, kalau kalian melihat sebuah lukisan, mungkin Vina bilang lukisan ini indah, tapi Novi bisa ada cuek gitu kan, indah dari mana gitu. Mungkin ada respon lagi yang ini kayaknya kurang nih, kalau makanan politik, jadi kurang nih, goresannya di sini gitu. Jadi sifatnya subjektif. Sama dengan halnya dengan relasi ya. Biasa kalau bisa dipungkiri mata lihat cowok lihat cewek, ini ada apa ya? Mata itu pintu pertama, ya. Mata pintu pertama. Makanya orang tuli, ya. Orang tuli matanya normal, dia pasti bisa jadi buta. Orang buta susah jadi buta. Kecuali ada kekuatan batin bagaimana, kekuatan beda batin, otak batin bagaimana ya. Ya, kalian tangkap di situ kan? Jadi mata itu suatu pintu dan sangat cenderung kalau subjektivitas kita. Makanya mata ini perlu hati-hati, penglihatan perlu hati-hati. Gitu. Makanya di Alkitab
dari 5 indera ini Alkitab selalu menekankan pada mata ya, selalu pada mata. Kalau firman Tuhan datang kepada telinga ya, mendengar. Dan firman Tuhan itu benar. Maka itu kita firman itu objektif kita lihat itu benar. Nah, kita fokus pada mata ini. Nah, baru kita next. Kita buka kitabnya. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Saya baca ya. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah batang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila piala menerangi engkau dengan cahaya. Mungkin itu bahasanya ada libat ya. Tapi kalian bisa baca dari mana? Jadi saya bagi dalam 3. Jadi kalau di ayatnya ke-33 itu berkata tentang actionnya, ya, tentang action sama impact dari dia pakai simbolisasi cerita. Nanti maksudnya mata. Lalu di ayat 34 itu ini fokus pada mata, dan ini ada 2 respon yang perlu diperhatikan. Di NIV-nya itu pakai kata full of light sama full of darkness. Jadi kalau di NIV-nya itu when your eyes are good gitu, your whole body is full of light. Jadi gitu ya. When your eyes are bad gitu ya, kalau matamu jelek gitu, gelap gitu melihatnya nggak bagus, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Nah, jadi mata itu pintu pertama, makanya Alkitab selalu mengatakan tentang ini terus. Mata itu hati-hati. Ya. Jadi kita sebelum balik ke model paling awal itu, saya kasih base-nya dulu, nanti baru kita balik, kalian sama begitu. Ya, jadi kalian harus perhatikan bahwa mata itu perannya penting dan hati-hati. Jangan main-main karena akan ada 2 respon di situ, full of light sama full of darkness ya. Lalu di ayat 35 itu ini terjemahan bahasa Indonesianya agak kurang ini ya. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ya terang dan bisa gelap gitu kan ya. Dan kalau di NIV-nya lebih jelas bahwa terang bukan gelap gitu ya, bahasa translate. Jadi mau ditegaskan di ayat 35 bahwa terang itu bukan gelap, gelap itu ya bukan terang gitu. Ya. Lalu di ayat 36 baru itu fokusnya tentang mata. Mata itu penting. Kenapa mata itu penting? Nah, tadi sudah dibahas ya. Dia pintu pertama melihat. Dia pintu pertama pintu yang masuk bersifat subjektif. Ya. Jadi kalau kalian melihat sesama kita ya, misalnya saya melihat Erika, saya melihat Asri, melihat April, anak ini yang gitu ya. Saya bisa menilai dan kalau saya melihat di blog, saya bisa bekerja sendiri. Makanya pintu masuk mata ini hati-hati. Bisa saya melihat misalnya ini subjektivitas saya misalnya, jangan apa ya, saya cuma pakai contoh. Misalnya Erika, saya lihat Erika takut, belum ngomong di mana, belum tahu tinggal lagi. Tapi bukannya tanpa balisnya naik, gitu kan? Hidungnya maju, hidungnya maju, gitu ya. Di dinas sekolah gitu ya, misalnya gitu ya. Terus kalau di sana hidung pesek, gitu kan, atas biwur, misalnya gitu ya, itu subjektif. Ini mata kita bisa menilai orang dengan awal itu. Karena ketika kalian berrelasi dengan secara pasangan, mata itu berperan penting ketika kalian menilai orang. Makanya hati-hati di orang-orang dunia banyak terjebak dalam hal ini. Ketika sesuatu yang lagi dilihat teman enakan mata dia bisa mengingkari itu. Contoh saya, jadi sebagai saya nggak takut, bagi saya jadi kan takut. Urusan sifat kan bisa deketin dulu dari kita. Kayak gitu ya. Jadi urusan dari deketin sifatnya minta ampun gitu kan. Saya cari lagi yang lain, ada anak gitu lihat ya, gitu. Makanya satu lagi, kalau mata kalian itu tidak dikontrol dengan iman dan ketakutan Allah,
maka mata kita itu akan cenderung ke arah darkness, ke arah kita mau menguasai hawa nafsu kita. Kita akan mengarah dengan namanya apa ya, sifat gelap itu ya, itu yang dimiliki oleh iblis. Jadi kalian harus hati-hati dengan mata. Tapi kalau bisa buka internet gitu ya, buka Facebook. Kadang saya buka Facebook suka aneh juga gitu. Buka Facebook saya bukannya apa gitu, belakangan ada nomor gitu, sex informer gitu, apa gitu. Yang kayak gitu ya. Kasus seks bisa gitu ya. Nah ini kalau kita klik gitu ya, terus mata kita menginput, maka itu input itu akan menjadi rekaman sudah di kupas kita. Makanya hati-hati di situ. Makanya Alkitab itu saya bilang sangat bagus mengatakan hati-hatilah karena mata itu pintu masuk awal di mana itu sudah diberikan umumnya. Gitu. Nah kalian paham ya? Jadi jagalah mata itu. Mata itu perlu dijaga, penting. Oke, next. Baru kita akan berbicara tentang ini kan, tentang output. Output ini saya bagi 3. Kalau di medis pembagiannya beda. Kalau di psikologi nanti pembagiannya beda gitu. Itu saya nggak pakai keduanya itu, saya pakai contohnya ini aja lah 3. Karena tuh apalagi udah jelas saya tangan kita, kaki kita gitu, itu semua kedua ini gitu kan. Kalau orang hatinya lagi seneng gitu kan nggak mungkin. Tapi lagi senang hati itu nggak mungkin gitu kan. Kecuali orang salah gitu. Itu nggak mungkin. Kalau dia lagi sedih nggak mungkin dia senyum gitu. Kecuali dia terpaksa, tergantung sifatnya. Ini mimik. Nah saya bagi ini namanya mimik. Baru ketiga saya bagi namanya suara atau lidah. Ya, lidah itu salah satu output juga kan. Ya, kalau saya nggak punya lidah nggak ngomong. Kayak gitu kan, nggak bisa. Lidah itu penting dalam suara, ya, itu output. Nah, ini pun output ini akan keluar full of light atau full of darkness tergantung input itu. Ya, input itu udah bisa gini. Input kita itu baik pendengaran apa semuanya itu 5 itu. Kalau kita nggak jaga baik-baik, maka output yang kita keluar bisa jadi gelap juga. Ya, input gelap, keluar gelap gitu. Apalagi penglihatan, apalagi melihat hal yang aneh gitu. Misalnya dari kecil tidak apa dari timang, misalnya gitu, hubung-hubungan. Maka kalian dari dulu tuh outputnya gitu bawaan hubung-hubungan gitu. Udah kayak soal gitu, gitu inputnya itu kalau mama papa saling mengasihi dalam maka kalian menjadi output kalian menjadi orang yang terima kasih gitu kan. Ya kan, kurang lebih kayak gitu, kalian bisa paham di situ. Nah, di antara 3 ini, Alkitab selalu paling perhatian itu tentang lidah, gitu. Karena lidah itu mempunyai kekuatan output yang bisa mengontrol motorik sama lidah. Itu dia ngomong sialan kan, kamu itu sialan tuh, nggak bisa, kan? Tahu ya, kan? Nggak mungkin gitu kan? Itu amazing gitu. Panas, kan begitu ya. Jadi apa yang dikeluarkan lidah mempengaruhi mulut dan mempengaruhi lidah. Halo, gitu kan? Nah ini kalian bisa perhatikan di situ. Makanya lidah itu menjadi output utama ya, bisa mempengaruhi. Nanti kita next, kita lihat Yakobus 3. Kalian bisa baca sebenarnya komplit nanti di rumah ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 13 sampai 12. Kalian bisa baca itu komplit. Bahkan kalau bisa yang 13 sampai 16 bisa di rumah baca tentang hikmatnya. Nah, Yakobus ini saya cuma cuplik di ayat 5 misalnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara-perkara yang besar. Jadi kekuatan lidah mempunyai pengaruh untuk besar bagi seluruh anggota tubuh kita. Jadi, misal saya lagi berbicara tentang begini, maka anggota tubuhnya tetap kayak begini. Kalau saya mau yang ngomong kayak gitu, anggota tubuhnya ikut loyo, kayak gitu. Jadi punya pengaruh besar. Lalu kita perhatikan ayat 9.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara pun tidak boleh demikian terjadi. Nah, jadi Paulus Yakobus mau ngomong bahwa dari satu lidah bisa keluar kutuk sama berkat. Ya kan? Ya, bisa keluar kutuk sama berkat. Nah, si Yakobus bilang semestinya tidak seperti itu, gitu ya. Tapi pada realitanya mulut kita ini bisa mengalir itu sama berkat. Misalnya saya bilang sama siapa nih, Erika, kau baik ya, saya bisa ngomong sama bicara dulu kita. Nah ini kayak begitu bisa mengeluarkan perkataan baik dan jahat. Nah ini namanya kontradiksi dalam lidah. Makanya jadi kalian perhati di situ ya, kita selalu bahas tentang mata berita tubuh gitu, tentang apa gitu. Itu sebut tentang lidah orang itu kan sangat kuat. Makanya bisa kayak gini ya di era namanya mungkin pemilu itu ya, kekuatan suara bisa kayak contoh Surya Paloh gitu. Saya sudah dengar Surya Paloh ada bewoknya gitu. Dia kalau ngomong kan kayak gitu kan, dia berbuangko beneran kayak gue lagi. Kekuatan suara itu bisa mempengaruhi orang. Nah, itu kalau di bahasa ini namanya retorika. Retorika suara itu bisa mempengaruhi orang. Itu namanya. Ada kalau kalian yang seperti itu ya, permainan lidah. Dan ada orang yang menggunakan lidahnya itu apa? Menjilat. Ya, tadi pernah itu kan menjilat. Dia mempengaruhi orang. Sebenarnya gue kesel sama orang itu. Tapi gue bagaimana memodifikasi ucapan gua, suara gua gitu, mengagumkan dia suatu saat berubah gitu. Jadi kekuatan lidah, hati-hati. Kalian paham ya, ada input, output. Saya kasih base dulu, oke? Gak bingung kan? Gak bingung ya, paham ya? Jadi kalian full konsentrasi, oke? Full konsentrasi. Oke, next. Nah, baru kita kembali ke role ini. Ya. Nah, sebagai anak Tuhan yang sejati, seluruhnya harus dikuasai oleh iman yang benar kepada Allah yang benar. Jika ini hilang, maka lidah kita pun tidak akan terkontrol. Itu sudah pasti. Kalau bisa baca itu di Yakobus 3 pasal full di sini. Lidah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau di sini dipakai analogi seperti kapal lagi di tengah laut gitu ya. Lidah itu bagaikan pengujinya. Dia belok kanan, kapalnya belok kanan, belok kiri. Nah ini hati-hati. Ini perlu dikontrol namanya oleh hikmat yang dikuasai oleh iman yang harus kepada Allah. Ini penting. Ini. Oke, kalian paham ya? Kalau ini kalian nggak takut sama Tuhan, kalian nggak punya hati yang apa ya? Yang menjaga kesucian Allah gitu ya, mengikuti jejaknya Allah. Maka segala input kita pasti kan nggak beres. Gue bisa suka Erika, gue bisa suka Beatrice gitu. Dan apa waktu bersama gue bisa suka Ana gitu. Jam 2 gue ngajak plastik si Erika, jam 4 gue ngajak juga si Beatrice gitu. Jadi ini asal, karena nggak ada takut akan Allah. Dan mungkin di antara kita ada yang begitu. Dan saya harus juga, saya nggak pakai maaf ya, gue harus ngomong begini. Nggak pakai maaf, karena harus bilang kalau sini silahkan gitu. Bertobat lah. Jadi kalian harus lihat gini, tapi ada intervensi dari luar tentang dunia. Jadi kalau kita ngikutin model dunia, imannya hilang, udah diganti dunia. Tapi kalau kita udah takut akan Allah pun, pengaruh dari luar masih ada. Ibaratnya Evangelis Kristus itu dia bilang, kita kan udah dalam Kristus nih, udah ditebus ke dalam Allah, maka Allah bisa mengasihi kita. Kita itu ibarat kapal terbang, kalau dia di luar terbang kan. Kita udah nggak di dalam lagi, kita udah terbang. Tapi kan kuasa gravitasinya masih ada. Walaupun itu udah nggak di dalam, udah terbang ke bawahnya. Tapi kuasa gravitasinya masih ada, tapi dengan dosa dikit, kuasa tarikannya masih ada. Terus kita manusia juga kayak gitu, udah takut akan Allah, tapi masih ada tarikan kita nafsu sama dunia gitu. Nafsu dunia itu masih ada sama kita. Jadi kalian harus perhatikan di sini, penting. Oke, paham ya? Lalu kita next. Nah kalian bisa lihat di sini nih, ya.
Kalian kita kan nggak fokus pada tentang ini. Kita kan fokus benar-benar ini. Apa bedanya model ketiga dan model keempat? Gitu kan ya? Ada yang bingung ya? Kalau bingung nanti tanya temennya yang sudah ya. Jadi kalau model yang pertama tuh kita suka dulu sama saya suka Devi, saya suka Tina, suka siapa kayak gitu suka semua. Nanti dari situ saya mikir mana yang jadi musuh saya ya. Saya berhubungan sama Allah kayaknya Tina. Maka saya melanjutkan pacaran sama Tina. Saya punya kasih cincin, gitu kan, menikah, gitu. Berumah tangga punya anak, misalnya gitu ya. Kalau yang keempat ini benar-benar orangnya menggubris. Saya percaya ada Tuhan khusus yang Tuhan tetapkan bagi saya. Makanya saya tak sembarangan suka sama orang. Sekali itu bisa saya melihat cakep, tapi saya tak sembarangan suka sama kayak dia. Ini penting. Nah, di dalam kekristenan yang sebenarnya hukuman pun nggak ada. Kalau cari prinsip-prinsip paparan gitu ya, sampai botak di Alkitab nggak ada. Tapi untuk mengarahkan ke situnya ada. Contohnya kayak Ishak dan Rebeka. Ini ada. Bagaimana dia merasa sama Tuhan? Ishak bisa memberikan. Rebeka mau pergi, tapi Ishak dari negara. Jadi bisa lagi kayak Ruth sama Boaz. Ini ada prinsip-prinsip. Tapi step-stepnya nggak ada. Di Alkitab sama kalian step-step jangan jatuh dalam perjalanan nggak ada di Alkitab. Ada itu konsepnya, gitu ya. Jadi kalian paham. Nah kita akan bahas fokus next. Nah pertama model yang ketiga. Oke? Model ketiga yang begini ya. Itunya hilang ya. Oke lah. Model ketiga yang ini. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca di depannya. Nah fokus orang yang model ketiga Kristen jenis yang ketiga ini, dia fokusnya percaya akan ketetapan Allah. Tuhan pasti masing-masing dari kita punya pasangan kita sendiri. Punya, makanya mari kita berpasangan sama siapa gitu ya, siapa gitu, satu siapa gitu. Dia percaya, tapi sekaligus di samping dia percaya kepada ketetapan Allah, sekaligus sebenarnya dalam dirinya itu sambil ragu-ragu juga, gitu. Kan makanya orang itu sering ngomong gitu. Dulu gimana mau tahu jodoh kalau nggak eksen misalnya gitu ya, ya usaha dong gitu misalnya. Atau nggak Mario Teguh pernah ngomong yaitu jodoh kita yang pilih, Tuhan yang merestui, dia bilang kayak gitu. Itu saya paling ingat di otak saya. Dia bilang ya kayak gitu, saya suka kayak gitu. Jadi yang Tuhan siapa? Dia bilang kayak gitu. Ini kalian fokusnya. Orang model ketiga ini, saya nggak bilang model ketiga salah ya. Saya nggak bilang karena ada sebagian para hamba Tuhan memang pegang ketiga ini ada sebagian yang pegang ini keempat. Selama ini saya melihat semuanya dari apa jalan ini gitu, terbagi dua ini. Nah saya jelasin dulu yang ketiga sama keempat ya. Yang ketiga begini, terus nah ini dari suka misalnya kita teman yang realis semua gitu ya, saya suka sama ini. Ada pendeta namanya pendeta itu lah yang saya sebut itu. Dia tahu saya bilang dia cari istrinya dulu. Dia suka 5 cewek, dia suka pun ada 5. Tuhan saya doa yang pertama nggak dapet, yang kedua nggak dapet, ketiga sampai kelima gitu. Doa gitu kan, yang satu nggak dapet, dan kedua nggak dapet, dan ketiga ada kayak begitu. Nah ini saya bilang ini resikonya terjadi kerenggangan dalam hubungan pertemanan, ya. Ini udah jelasin di sama si Berber ya. Jadi konsekuensinya ada kerenggangan dalam hubungan pertemanan, karena kita berteman tidak murni. Kita merekrut teman gitu ya, merekrut teman enggak. Kita berteman gitu ya. Kita berteman tapi motivasi kita sebenarnya ada. Gue berharap punya teman yang cakep suatu saat gue deketin dia, gitu ya. Kalian kayak gitu nggak sih? Susah tidur ya. Ya, ada kayak gitu. Nggak bisa disebut mungkin ya kita ada lah, nggak apa-apa lah ya. Kita belajar dulu. Gue berharap punya teman gue ada yang jatuh gitu ya. Itu yang jatuh. Apa sih cuci mata gitu kan? Cuci mata gitu. Kayak gitu. Nah,
Ini tapi bisa kita berikan perhatian sama dia, yang lain enggak gitu. Sama-sama teman posisinya, tapi cenderung subjektivitas kita akan memberikan perhatian kepada orang menurut kita anggap suka. Nah ini hubungan pertemanan jadi tidak murni. Dan suatu saat kalau saling terjadi gitu ya, tak jadi, udah yang tadi teman biasa atau dekat, ini jadi retak. Paham ya? Ini jadi retak. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya sudah melihat semuanya. Mau dari dia umur 25, umur saya terakhir dulu ke gereja lagi. Jadi pacaran sama anak kepala, suka saling bisa jadi pindah gereja dia. Mak, gue bilang kayak begini, hubungan teman sama enggak gitu. Terus apa, dianggap model ketiga ini cepat, tapi ada tindakan actionnya cepat, dan ini kelihatan nyata. Gue nyari gitu, daripada gue diem aja tuh belum gitu kan. Gue nyari, gue sambil cari antara sini yang mana tentang apa pulang musuh, sambil cari dia, sambil nyari. Karena dia lah aku disitu yang ini gitu. Nah ini bahaya. Saya bilang ini bahayanya di sini. Nah ini pakai istilah model ketiga ini semi idealis orangnya. Dia percaya sama Tuhan, tapi satu sisi dia juga meyakini bahwa buahnya juga harus apa ya? Ada action yang nyata yang buat sendiri juga nyata gitu ya. Kalian paham di sini ya. Nah ini model ketiga kayak gini. Kenapa saya bilang ini, saya nggak bilang ini salah, saya bilang ini tak tentu salah gitu ya. Karena apa? Karena tulang itu di depan, dia nggak lanjutkan dulu baru dia cari tahu tulang itu. Karena ini tidak melanggar Alkitab sebenarnya. Karena dia tidak jatuh dalam perzinahan, dia tidak jatuh dalam perceraian model ini. Masih ingat ya dulu ya? Model ini tidak jatuh dalam itu. Karena kita yang penting boleh di situ. Tapi yang tadi saya bilang, boleh tidak boleh, benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Saya mau mengarahkan kalian, kita sama-sama ke arah yang lebih deep gitu. Pantas tidak pantasnya, bukan masalah boleh tidak boleh, benar tidak salah gitu. Bukan masalah itu. Lalu model keempat. Nah model keempat ini dia dari awal meletakkan tulang rusuk di depan, dan dia percaya banget sama ketetapan Allah. Dan dia nggak ragu, lo kalau tidak usah ngambil musuh, suatu saat pun Tuhan pasti mempertemukan. Bukan berarti ini usaha dia hilang ya, enggak. Dia tidak menghilangkan usaha dia untuk mencari, tapi karena dia percaya ketetapan Allah bahwa Tuhan pasti mempertemukan, maka dia berusaha untuk dirinya sendiri yang dia perbaiki. Gitu ya. Jadi kalau bahasanya Mas Charles yang kemarin kan bukan dari Charles, kita tuh jangan menetapkan nilai-nilai kepada orang supaya orang memenuhi nilai-nilai yang kita mau. Kita dong menempatkan nilai-nilai pada diri kita sendiri, kita sama. Kayak gitu, kurang lebih model tepat kayak gini. Lalu ini pertemanannya tetap ini tereduksi dengan sangat baik. Misalnya nih, saya berteman sama semua cewek. Sebenarnya saya diam-diam gitu ya. Saya suka sebenarnya sama Devi. Misalnya, saya suka sama Devi sebenarnya, dan saya rasa ini belum saya. Tapi saya nggak bergabung. Dan saya pun memperlakukan Devi, memperlakukan Vina, memperlakukan kamu, ingin memperlakukan mereka, ngobrol sama cewek sama. Sebagai semuanya teman, bukan sebagai teman sama. Jadi saya membagi kasih saya sebagai teman sama. Jadi walaupun saya tahu saya nggak membuat perasaan saya ada suka sama Devi, tapi nggak berdapat, dan saya nggak langsung ke tempat menaruh semua perhatian saya kepada Devi itu enggak. Tapi kalau seandainya pas tengah jalan Tuhan mengintervensi, bukan tuh, maka pertemanan saya sama Devi tidak retak. Ya, kalian paham gitu ya. Pertemanan tidak retak, itu nggak berantakan jadi gitu. Nggak ada tuh namanya kasus pindah gereja, anak kita sekolah, anak kita misal kayak gitu, nggak ada gitu. Ini kenyataan ya, karena saya begitu dulu. Teman saya kabur di gereja gitu. Nah ini motivasi dia murni berteman. Nah kalau dipandang orang ya ini orangnya lama, lu apa tuh? Apa? Lu apa? Siapa ada sih? Apa?
Justru yang abstrak itu yang real. Saya mau tanya, iman itu abstrak atau real? Saya mau bilang gitu, iman itu abstrak tuh. Dipegang juga nggak bisa, dibantah juga nggak bisa. Tapi itu yang real, yang abstrak itu justru yang real. Iman itu justru itu yang real. Saya mau tanya, surga itu abstrak atau enggak? Sekarang kita lihat abstrak benar. Wah, cuma ngomong aja dari mana? Ada kulkas gitu, ada batu yang batu sampai tingginya segini, bisa tapi udah. Tapi kalau kita mati ke sono itu realita nih. Jadi pas kita udah nyampe sono ini yang jadi apa? Nah, itu lebih gue di situ Bogor itu tuh. Gitu misalnya gitu. Jadi harus perhatikan Kristen itu cara apa nih? Pola pikirnya jangan sampai kita terjebak sama dunia. Ini apa nih? Ini apa? Gue kerjanya apa nih? Jangan terjebak di situ, paham ya? Tadi namanya berpandang orang jenis ini idealis, tapi yang saya maksud bukan idealis humanis ya. Bukan di situ ya. Next. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Saya percaya pada, karena saya khotbah ya. Saya mau mengarahkan kepada kita semua model yang keempat. Karena kalau saya nggak suka orangnya kalau habis ya terserah itu pilih 3 atau 4 serah. Saya nggak suka. Ada yang gitu sih. Tapi saya tipikal nggak suka. Saya mau bilang saya lebih suka yang keempat. Karena saya belajar dari Alkitab, saya rasa yang keempat. Kalian bisa lihat ya, bisa sama cerita itu gimana ketemunya kalau nggak di model keempat. Kalau dia mau kita Serut sama Boaz itu gimana ketemunya kalau Tuhan dan model keempat. Dan model keempat itu jauh lebih baik. Jadi saya memandang Erika, saya memandang berkat, kasihku sama kepada Erika dan kasihku sama kepada berkat. Sekalipun saya sebenarnya suka sama Erika, tapi menjadi tujuan saya bukan itu. Saya itu seperti apa yang Tuhan ngomong. Jika para pria itu saudaraku, my brother, yang wanita itu saudaraku, my sister. Saya suka itu banget. Dan kalau udah lebih tua daripada Tuhan itu apa sih seperti saya bilang apa ya? Udah tuh kalau bisa kok beda. Kalau dikain nanti 21 kali gitu, pendidikan itu lucu buat saya. Gila. Proses sangat clear melihat itu relasi. Dan ini yang saya bilang kepada kita semua. Kita lihat di situ sesama kita ini janganlah kita menaruh harapan yang terlalu konsepnya itu gue mau memiliki dia. Ingatkan dulu ya, kita sama pasangan kita itu dipersatukan Allah, bukan kita memiliki dia memiliki kita. Jadi konsep kejadian terjadi. Sekarang kalian lihat kejadian 3 buka ya, kejadian 3 ayat ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan pertumbuhan sangat banyak, dan segala kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Nanti baru kita tahu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Nah ini kalau evangelis yang di S5 dia bilang, ini manusia pas dalam dosa itu bawaannya langsung nggak logis, ada lagi, nggak saling mengasihi, tapi itu dibilang dominatif. Terus ada, jadi kita saling mendominasi sama kita. Contohnya, saya kadang lihat orang pacaran yang lucu gitu. Sebenarnya cewek mau mendominasi cowok supaya dia maaf sama cewek. Ya, tapi jangan gitu ya. Sebenarnya kalau lagi bilang itu sama ini gue ada misalnya gitu, itu mendominasi. Sama yang cowok juga. Lu kalau gue lagi sama kasih buat cium apa gitu. Nah, sebenarnya dominatif ada. Ya, sebenarnya manusia jatuh dalam dosa. Tapi tadi Tuhan tuntut untuk kembali kepada logis itu. Kita saling mengasihi. Ya, jadi jangan kejebak di situ teman-teman. Saya mau bilang di situ. Ya, jangan kejebak di situ. Nah, ini 2 step dari buku yang saya sangat perlu bagi sama kalian. Pertama, buku yang ditulis oleh Elizabeth Elliot. Ini salah satu misionaris yang Tuhan pakai dan dia misionaris akan pulang untuk Tuhan.
bukunya dia tuliskan Biology of Love, ya. Dia menuliskan bahwa kita dalam memahami pasangan kita, menurut pasangan kita, hendaklah kita memposisikan seperti tidur, membahasnya di tidurlah, sampai suatu momen Tuhan membangunkanmu dan kau ketemu sama dia. Saya pas baca buku ini, saya bingung. Ini orang mau pakai terbuat dari apa? Saya bilang, hati ini terbuat dari apa? Ini sama diskusi. Dan saya baru lihat, dia ngomong kata-kata Tuhan dan dia tulis buku loh kayak gitu. Karena dia belajar Alkitab, dia tulis gitu. Dan saya sangat pilih, makanya saya bilang langsung taruh di mana. Percayalah Tuhan untuk tertidurlah dalam menunggu pasanganmu. Suatu saat entah bagaimana, nanti Tuhan bangun, dia bangun, udah datang berkat, bisa begitu ya. Bahkan kamu udah pasti mau, pasti kan kamu bisa caranya gimana gitu ya. Kita ketabrak, mau sama sepeda atau gimana, pasti kan kamu. Betul, karena percaya kata saya. Paham ya? Lalu yang kedua nih, bukunya Rafi Zakaria. Ini bukunya tuh I Isaac Teknik Rebecca to be my couple atau to be my apa gitu ya tulisan panjang dulu. Nah ini statementnya bagus juga. Dia bilang tuh Ishak sama Ribka bukan mereka yang ingin saling memiliki, tetapi Tuhan yang mempertemukan. Jadi mereka itu fokusnya intinya Tuhan yang akan mempertemukan. Nah makanya saya bilang semua di kesimpulan ini namanya pasti meninggal. Jadi kita percaya sama Tuhan dan fokus kita sebagai anak muda, sebenarnya kita sebenarnya fokusnya harus kepada Kristus itu. Penuhilah nilai-nilai Kristus dalam dirimu dan aplikasikanlah itu. Bukan kau sibuk dari pacar, dari gitu ya. Pusing sama. Ya mungkin saya udah pernah baca berapa kali. Ada yang berani apa? Berapa kali? Foto ya. Udah lama belum kali. Udah punya 20 ya. Nah ini baru saya share apa? My life lah. Biar kalian juga ada gambarannya ya. Saya pacaran sampai sekarang belum pernah. Ya. Tapi saya kalau suka cewek ada satu. Dan saya suka cewek satu. Tapi Tuhan intervensi sengaja itu bukan. Not my bukan maksud saya. Dan saya percaya akhirnya benar digodol. Padahal dia juga suka sama saya gitu. Kalau itu bukan yang kita. Jadi saya suka sama dia. Dia suka sama saya sebenarnya. Tapi kalau kita pulang untuk saya percaya dia pasti gak bakal jadi sama saya. Benar dia ikut sama orang lain gitu ya. Ikut sama orang lain putus gitu kan. Putus. Apa sebenarnya dia ke saya gitu ya. Tapi saya pernah dengar Tuhan kalau ini orang yang bodoh. Bodoh gitu ya. Karena dia udah pacar kalau nggak 4 kali 5 kali gitu. Dari sebelum pacaran sama orang, saya nungguin dia gitu. Ya. Jadi saya punya kepercayaan Tuhan pasti begitu lalu dan saya percaya itu. Saya apa? Jadi ini buat gambar kali ya jangan aneh-aneh gitu ya. Jadi saya di gereja itu kecil pemuda ya. Nah itu mau pemuda mau didukung gitu ya. Saya salah satu pemuda yang cukup dipandang lah ya. Walaupun saya masih kelas 3 SMA gitu ya. Kakak-kakak senior misalnya Inggrisnya 4 tahun ke atas gitu ya, 2 tahun ke atas, 1 tahun ke atas, 3 tahun ke atas ya. Itu kalau ketemu saya di cewek-cewek itu lu kalau lebih tua daripada lu salah ya, lu kalau lebih tua daripada gua lu bisa naksir sama lu. Lu gila ya sih tapi cicinya cakep sih memang. Lu gila sih ya. Tapi memang fokusnya tak hari gitu ya. Iya tuh. Akhirnya dibilang nih cuma itu apa? Ini tuh anaknya nggak bisa udah membagi-bagi kasih sama orang yang sebenarnya lo tahu dia suka itu kan? Apa yang lucu? Tapi benar juga sih. Dia itu tuh nggak menitik beratnya pada orang dan tidak mengumpulkan kasih gitu gitu
keluyuran, mau naksir gitu. Gue capek sih dengar lu ngomong mulu, yang ngomong udah, gue bilang udah. Ada 4 tahun di bawah saya, kita masih SMP gitu. Saya di pohon apa dia datang, saya di mana dia datang, saya di mana dia datang. Sampai pasangan langsung saya, lu berat-berat saya tua. Kemudian mana? Gue kata tahu gitu. Dia datang dulu mana tahu gitu dia suka. Terus keumuran saya juga pada suka, misalnya gitu ya, pada suka misalnya emang benar ya. Tapi saya sebenarnya kayak gitu, tapi kalian tanpa poin pada suka, tapi nggak satu pun dari mereka semua saya tertarik. Dan saya nggak icip-icip gitu. Saya cobain ini, kadang-kadang saya pilih sini, kadang-kadang saya pilih sini. Saya pegang prinsip Tuhan punya kesempatan, dan saya nggak mau mempermainkan perasaan wanita. Sama, dia cewek juga nggak boleh mempermainkan karena beli. Kalau yang cowok namanya jerawatan, yang cewek namanya PPTP gitu kan? Itu hati-hati. Kalian PPTP di inputnya pria itu bisa masuk, outputnya itu bisa bagus kayak gitu. Jadi hati-hati input output yang tadi. Hati-hati di situ. Sekalipun kalian takut akan Tuhan, alas yang magnet dari nafsunya tarik kalian, itu hati-hati. Tapi lebih baik seperti yang disebut dari semuanya. Pasti juga satu-satu waktu saya dari kecil pegang prinsip kayak gini, walaupun saya belum pernah baca buku dulu masih kecil. Saya nggak tahu dari Tuhan ya aku bagaimana gitu. Cuma belajar gitu. Sampai sekarang pun satu pun teman saya ini suka sama ada yang nembak sama dia gitu, ada yang nembak, ada yang bukan yang nggak jelas misal handphone. Masa gue udah nggak sekolah sih? Gerbang itu sekolah tutup sih, gue kesel itu. Udah ya, gue ngomong itu doang. Jangan. Kenapa gue bilang kesel juga gue? Nggak gila ya. Teman-teman bilang, bego itu suka sama lu, ini suka. Semua dong gue bilang. Ya ini kan memang itu sih. Tapi walaupun udah dikasih tau, belum itu suka sama saya kan nggak mau titipin. Saya nggak mau berbagi jiwa saya untuk dia dan jiwa dia untuk kita share jiwa itu. Saya nggak mau. Bahasa baru share jiwa. Saya nggak mau. Karena itu bukan karena itu. Nanti kerangka sama putih letak. Nah sampai sekarang teman-teman saya itu yang udah nembak yang bilang enggak gitu kan. Hubungan kita mah baik-baik aja. Sama yang suka nggak jadi gitu kan, baik-baik aja. Sampai yang suka dia suka nggak jadi. Sama kita juga masih baik-baik aja semua. Nggak ternodai. Tapi kalian paham di situ. Jodoh saya sebenarnya nanti bisa nanti gitu. Ya, kalian paham di sini kan gak bingung kan ya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena fokus hidup untuk Kristus. Saya orang setengah mati, saya sangat keras sama diri saya sendiri. Saya sangat keras sama diri saya sendiri, tapi saya susah keras sama orang. Ada keras juga, tapi tidak terlalu keras. Saya jangan marah-marah sama orang lain. Tapi saya kalau saya belum marah, saya marah sama diri saya gitu. Karena saya melihat Kristus itu suatu teladan yang terlalu indah, dan dia Allah yang begitu agung. Dan saya harus mengikuti teladan dia. Susah tak susah. Diri saya pernah keras. Saya nggak mau dibalas-balas. Ada memungkinkan saya nggak mau hidup nggak jujur. Ada memungkinkan hidup sama sini. Nah, kalian saya mau lihat itu siapa yang ya. Jadi kalian jangan salah paham. Ini sudah sombong. Bukan itu poinnya. Kalian bisa lihat. Ya, saya mau lihat suatu saat kalian. Saya nggak mau narik di mana gitu udah punya anak gitu. Saya kalau nanya bisa, anak-anak misalnya apa? Bebe misalnya. Bebe, dia bilang misalnya semua ya. Halo Om Surya, dia bilang misalnya Om Nasa. Kamu sayang siapa nih? Aku sayang sama mama, papa itu buat saya. Kalau dia jawab kayak gitu, saya salah. Sampai terakhir dia, terus kalau dia jawab, Om Surya, aku sayang banget sama Tuhan Yesus. Itu buat saya suatu kado yang sangat tinggi. Karena di gereja ada anak kecil, dia ngomong sama gembala saya di gereja. Jadi anak kecil masih 6 tahun. Saya tertentu sih ada anak yang di gedung. Opa, kan kembali
Tuhan Yesus umur 5 tahun dia bilang gitu. Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Aku peluk dia, aku rangkul dia. Sampai kapanpun aku tak akan pernah melepaskan. Karena aku sayang banget sama Tuhan Yesus. Saya berani gitu, saya sedih. Saya berani bilang orang tua aku berhasil mendidik dia. Karena orang tua itu mendidik Tuhan Yesus. Kali jawab aku gak punya masalah atau apa kayak gitu. Hidupnya bagi Yesus, totalnya diri kalian, totalnya dia ini. Itu penting.